Materi yang akan dibahas hari ini adalah kombinatorial. Apa itu kombinatorial? Kombinatorial merupakan cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek tanpa harus mengenumerasi terlebih dahulu. Solusi yang ingin kita peroleh adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Baiklah, kita masuk ke materi pengertian percobaan. Kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan atau eksperimen. Percobaan adalah proses fisik yang hasilnya dapat diamati. Contoh percobaan dan hasilnya adalah 1. Melempar dadu 6. Hasil percobaan yang mungkin untuk pelemparan dadu adalah muka dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. 2. Melempar koin yang uang 100 rupiah. Hasil percobaan melempar koin 100 ada dua kemungkinan. Muka koin yang bergambar rumah gadang atau muka koin yang bergambar wayang. Kaidah dasar menghitung. Kaidah dasar menghitung itu ada dua, ada kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan. Yang pertama, kaidah perkalian atau rule of product. Percobaan 1, P sama dengan hasil, percobaan 2, Q sama dengan hasil, percobaan 1 dan percobaan 2, P kali Q sama dengan hasil. Yang kedua ada kaidah penjumlahan atau rule of sum. Percobaan 1, P sama dengan hasil, percobaan 2, Q sama dengan hasil, percobaan 1 atau percobaan 2, P tambah Q sama dengan hasil. Nah, jadi dan serta atau itu merupakan kata kunci untuk kita menentukan soal tersebut harus kita kerjakan dengan menggunakan kaidah perkalian atau kaidah penjumlahan. Contohnya, contoh pertama, sebuah restoran menyediakan 5 jenis makanan, nasi goreng, roti, soto ayam, sate, sop, serta 3 jenis minuman, yaitu susu, kopi, dan teh. Jika setiap orang boleh memesan satu makanan atau satu minuman, berapa banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan? Dalam kombinatorial, kita memandang bahwa dalam kejadian ini orang harus memilih makanan dan kemungkinan memilih makanan yaitu nasi goreng, roti, soto ayam, sate dengan menggunakan kemungkinan memilih minuman yaitu susu, kopi, dan teh. Sehingga dengan menggunakan kaidah perkalian, jumlah kemungkinan pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan adalah 5 dikali 3 sama dengan 15 pasang. Contoh 2, sekelompok mahasiswa terdiri atas 4 orang pria dan 3 orang wanita. Berapa jumlah cara memilih satu orang yang mewakili kelompok tersebut? Tidak peduli dia seorang pria atau dia seorang wanita. Cara penyelesaiannya itu ada 4 kemungkinan. Memilih satu wakil pria dan 3 kemungkinan memilih satu wakil wanita. Jika hanya satu orang mewakili yang harus dipilih, pria atau wanita, maka jumlah kemungkinan wakil yang dapat dipilih adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7. Materi yang ketiga ada perluasan kaidah menghitung. Perluasan kaidah menghitung dibutuhkan untuk masalah yang lebih rumit, memuat hingga lebih dari 2 percobaan. Misalkan ada N percobaan, masing-masing dengan hasil, maka rumus pertama ada kaidah perkalian atau rule of product. P1 dikali P2 dikali seterusnya dikali Pn sama dengan hasil. Yang kedua ada kaidah penjumlahan, rule of sum. P1 ditambah P2 ditambah P seterusnya sampai dengan P ditambah Pn sama dengan hasil. Contoh pertama, jika ada 10 pernyataan masing-masing bisa dijawab benar atau salah, berapakah kemungkinan kombinasi jawaban yang dapat dibuat? Caranya, andaikan 10 pernyataan tersebut sebagai 10 buah kotak. Masing-masing kotak hanya berisi 2 kemungkinan jawaban B atau S, benar atau salah. Di sini kita menggunakan kaidah perkalian, karena ke-10 kotak ini harus terisi dengan jawaban benar atau salah. Kotak 1 dan kotak 2 dan kotak 3 dan kotak seterusnya sampai dengan kotak 10. Jumlah kombinasi jawaban yang dapat dibuat 2 kali 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 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2
atau sama dengan 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Permutasi. Permutasi menghitung jumlah urutan di mana objek-objek tersebut dapat diatur. Misalkan objek N, maka urutan pertama dipilih dari N objek, urutan kedua dipilih dari N1 objek, urutan ketiga dipilih dari N2 objek, sampai seterusnya urutan terakhir dipilih dari satu objek yang tersisa. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari N objek adalah N kurang 1, N kali 2, sampai dengan 2 kali 1 sama dengan N faktorial. Contoh, misalkan nih ada 3 buah bola yang berbeda warna, yaitu merah M, biru B, dan hitam H. Kita akan memasukkan ketiga bola tersebut ke dalam 3 buah kotak, masing-masing 1 buah bola. Berapa jumlah urutan yang berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola merah, biru, dan hitam ke dalam kotak 1 dan 2 dan 3. Kita lihat penyelesaiannya. Bola M dimasukkan ke kotak 1, bola H dimasukkan ke kotak 2, dan bola yang berwarna biru dimasukkan ke kotak 3. Misalkan urutan itu kita simbolkan X, Y, Z. Untuk pertama X mungkin ditempati oleh salah satu dari 3 bola. Urutan kedua Y mungkin ditempatkan oleh salah satu dari 2 bola karena 1 bola sudah dipakai untuk X. Dan urutan ketiga Z ditempatin oleh 1 buah bola yang tersisa, sehingga jumlah kemungkinan untuk urutan berbeda dan perempatan bola ke dalam kotak adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 3 faktorial sama dengan 6. Permutasi N dari R elemen. Permutasi R dari N elemen adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N buah elemen dengan R lebih kecil dari N, yang di dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Jika objek dengan jumlah tempat berbeda, maka konsepnya sedikit bergeser. Tidak N faktorial, tidak sampai kali 1, tetapi banyak jumlah objek dikurangi jumlah tempat karena akan ada objek yang tidak bisa dimasukkan ke dalam karena keterbatasan tempat. Sehingga adalah rumus mutasi yang kita dapat, yaitu rumus permutasi adalah P N kali R sama dengan N kali N kurang 1 kali N kurang 2 sampai dengan N kali minus R kurang 1. Sehingga kita dapat N faktorial per N kurang R faktorial. Contoh permutasi N dari R elemen. Beberapa banyak jumlah kemungkinan 3 angka dari 5 angka berikut: 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika A tidak boleh ada pengulangan angka dan B tidak boleh ada pengulangan angka. Penyelesaiannya itu seperti 1. Kita mulai dari tidak boleh ada pengulangan angka. P 5, 3 sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial sama dengan 60. Dari mana hasilnya 60 itu? 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan 2 faktorial itu yaitu 2 kali 1. Dan karena ada yang sama 2 kali 1 dan 2 kali 1 dimatikan, jadi tinggallah 5 kali 4 kali 3 dan hasilnya 60. B tidak dapat diselesaikan dengan rumus permutasi tapi dengan kaidah perkalian, yaitu 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Permutasi dengan pengulangan. Permutasi dengan pengulangan
objek di mana pengulangan objek diperbolehkan. Dalam permutasi dengan pengulangan, setiap objek dapat muncul lebih dari sekali dalam pengaturan yang berbeda. Permutasi dengan adanya elemen yang sama, banyak permutasi dari n objek dari yang sama, dan sampai yang sama adalah n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial, hingga nr faktorial. Contoh permutasi dengan perulangan, tentukan banyak kata yang dapat ditentukan dari kata diskrit. Penyelesaiannya itu ada jumlah n karakternya sama dengan Kombinasi. Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi jika dalam permutasi urutan elemen diperhitungkan, dalam kombinasi urutan tidak diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan bermunculan diabaikan. Misalnya urutan ABC, BAC, dan ACB dianggap sama dan dihitung hanya sekali. Kombinasi dilambangkan dengan kombinasi N pilih R yang memiliki rumus kombinasi N pilih R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara membentuk permutasi R dan N elemen. Mula-mula dihitung kombinasi R, yaitu kombinasi N, R, kemudian urutan elemen-elemen di dalam kombinasi R berurutan. Ini dapat dilakukan dengan permutasi R dari R. Cara dengan demikian permutasi R dari elemen N, elemen adalah permutasi dari N diambil R sama dengan kombinasi dari R diambil N dikali permutasi dari R diambil R. Dari persamaan di atas kita peroleh kombinasi dari N diambil R sama dengan permutasi dari N diambil R bagi permutasi dari R diambil R. Kombinasi dari N diambil R sama dengan faktorial N dikali faktorial dari N kurang R dengan faktorial R dikali faktorial dari N kurangin R. Setelah penyederhanaan kombinasi dari N diambil R sama dengan faktorial N dibagi dengan faktorial R dikali faktorial dari N kurang R. Interpretasi kombinasi. Persoalan kombinasi N pilih R sama dengan menghitung banyaknya himpunan sebagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Dua atau lebih himpunan sebagian dengan elemen-elemen yang sama dianggap sebagai himpunan yang sama meskipun urutan elemen-elemennya berbeda. Persoalan kombinasi ini dari R dapat dipandang sebagai cara memilih R, sebuah elemen dari N. Buah elemen yang ada tetapi urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihan tidak penting. Contoh, misalnya sebuah kutub memiliki 25 orang anggota, kita akan memilih 5 orang sebagai panitia. Panitia atau komite adalah kelompok yang tidak terurut. Artinya, setiap 15 anggota di dalam panitia, kedukungannya sama. Misalnya, jika ada 5 orang yang memilih A, B, C, D, dan E, maka urutan pendapatan masing-masingnya di dalam panitia tidak penting. Bukan penting, A, B, C, D, E sama saja dengan B, A, C, E, D, dan A, D, C, E, B, dan seterusnya. Banyaknya cara memilih 5 orang dari 25 anggota adalah kombinasi 25 pilih 5 sama dengan 25 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 25 dikurangi 5 faktorial. Hasilnya 53, 130. Kombinasi dengan pengulangan. Tinjau kembali persoalan ke pemasukan bola ke dalam kotak. Misalkan terdapat R buah bola yang semua warnanya sama dan N buah kotak. 1. Jika masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 buah bola, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah kombinasi N pilih R. 2. Jika masing-masing kotak boleh lebih dari 1 buah bola, tidak ada pembatasan jumlah bola, maka jumlah cara pemasukan bola ke dalam kotak adalah kombinasi N tambah R minus 1 dari R. 3. Jika masing-masing kotak boleh lebih dari 1 buah bola, tidak ada pembatasan jumlah bola, maka jumlah cara pemasukan bola ke dalam kotak adalah kombinasi N ditambah R dikurangi 1. Pilih R sama dengan N tambah R kurangi 1. Faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi 1 faktorial. Contoh, 20 buah apel dan 15 buah jeruk dibagi 5 kepada 5 orang anak. Setiap anak boleh mendapatkan lebih dari 1 buah apel atau jeruk, atau tidak sama sekali. Berapa jumlah cara pembagian yang dapat dilakukan? Penyelesaiannya,
Pada persoalan ini, N sama dengan 5 pilih R. N sama dengan 5 pilih R, 1 dengan 20 apel, dan R2 sama dengan 15 jeruk. Pembagian 20 buah apel kepada 5 orang anak dapat dilakukan dengan kombinasi 5 ditambah 20 dikurangi 1, pilih 20. Cara dan pembangkitan 15 buah jeruk kepada 5 orang anak dapat dilakukan dengan kombinasi 5 ditambah 5 dikurangi 1, pilih 15 cara. Dengan setiap anak mendapatkan apel dari jeruk dan jeruk, maka jumlah cara pembagiannya kedua buah itu adalah kombinasi 5 kurang 20 dikurangi 1, pilih 20 dikali kombinasi 5 ditambah 15 dikurangi 1, pilih 15 sama dengan kombinasi 24, pilih 20 dikali kombinasi 19, pilih 15. Konvensi binomial. Teorema binomial memberikan cara untuk menjabarkan bentuk perpangkatan X tambah Y. Yang di dalam hal ini, N adalah bilangan bulat positif. Caranya digunakan sebagai alternatif bagi pengguna segitiga Pascal, yaitu X tambah Y pangkat 0 sama dengan 1, X tambah Y pangkat 1 sama dengan X pangkat Y, X tambah Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah 2XY pangkat Y pangkat 2. X tambah Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 pangkat tambah Y X pangkat 2 Y tambah 3XY pangkat 2 ditambah Y pangkat 3. X tambah Y pangkat 4 sama dengan X pangkat 4 ditambah 4 kali pangkat 4X pangkat 3 Y tambah X pangkat 2X tambah pangkat 2Y pangkat 2 ditambah 4XY pangkat 3 ditambah Y pangkat 4. X tambah Y pangkat 5 sama dengan X pangkat 5 ditambah 5X pangkat 4Y tambah 10X pangkat 3Y pangkat 2 tambah 10 pangkat 10X pangkat 2Y pangkat 3 tambah 5XY pangkat 5 tambah Y pangkat 3. Aturan untuk menjabarkan bentuk pangkatan X tambah Y adalah satu, suku pertama adalah X sedangkan suku terakhir adalah Y. 2. Pada setiap suku berikutnya pangkat X berkurang 1 sedangkan pangkat Y tambah 1. Untuk setiap suku jumlah pangkat X dan Y adalah N. 3. Koefisien untuk XY yaitu suku ke K tambah 1 adalah kombinasi N pilih K. Bilangan kombinasi N dipilihkan disebut konvensi binomial. Dari aturan di atas dapat disimpulkan bahwa X tambah Y pangkat N sama dengan kombinasi N pilih 0, X pangkat N tambah kombinasi N pilih 1, X pangkat N kurang 1 Y pangkat 1 tambah tidak terhingga, tambah kombinasi N pilih K, X pangkat N kurang Y kurang K kurang Y pangkat K ditambah tidak terhingga, tambah kombinasi N pilih N Y pangkat N sama dengan jumlah dari K sama dengan 0 sampai N dari kombinasi N pilih dikali X pangkat N dikurangi K dikali Y pangkat K. Contoh konvensi binomial. Tentukan suku keempat dari penggambaran perpangkatan X kurang Y pangkat 3. Penyelesaian perlu diperhatikan bahwa X kurang Y pangkat 5 sama dengan X pangkat 1 dikurang pangkat 5. Oleh sebab itu, suku keempat adalah kombinasi 5 pilih 3X pangkat 5 minus 3 kurang Y pangkat 3 sama dengan minus 10 X pangkat 2 Y pangkat 3.